Buat ini saya simpen sampai akhir race. Biasanya kan dia pulang duluan ya, udahan kuisnya. Sekarang Claudia Soraya masih hadir buat bagi-bagi hadiah jutaan rupiah buat Anda. Silakan Claudia. Nyesel sama sekali ya nonton race hari ini, pokoknya seru banget nih race Catalunya. Nah, setelah kita seru-seruan tadi nonton race Catalunya, sekarang kalau dia mau seru-seruan bagi-bagi hadiah jutaan rupiah lagi. Jadi buat kamu yang tadi sudah daftar di Twitter kami @MotoGPT7, siap-siap nih, siapa tahu abis seru-seruan ngelihat jagoannya menang, dapat hadiah juga. Kuis pertama dipersembahkan oleh Yamaha semakin di depan. Passwordnya kalau dia bilang Yamaha Revs Your Heart, kamu tinggal jawab Yamaha semakin di depan. Kita cek nih, kira-kira siapa yang beruntung hari ini. Halo? Halo. Yamaha Revs Your Heart? Dengan Hotman. Yamaha Revs Your Heart? Yamaha semakin di depan. Nah, gitu dulu Mas. Betul sekali. Dengan siapa di mana? Dengan Hotman di Cilincing. Oke, Mas Hotman, pertanyaannya, berapa peringkat terbaik Lewis Salom di kejuaraan dunia Moto3? A, peringkat 2 dunia, atau B, peringkat 5 dunia? A, peringkat 2 dunia. Yakin ya Mas? Yakin. Kalau gitu selamat, Anda mendapatkan hadiah 2 juta rupiah yang tentunya dipersembahkan oleh Yamaha semakin di depan. Masih ada hadiah berikutnya tentunya dipersembahkan oleh Helm KYT. Passwordnya kalau dia bilang Helm KYT, GP Mania tinggal jawab World Class Helmet. Gampang sekali nih. Kita cek kira-kira kamu nggak yang beruntung. Halo? Helm KYT? World Class Helmet. Betul sekali, dengan siapa di mana? Andi di Sumatera Barat. Oke, Mas, pertanyaannya, di mana Lewis Salom akan dimakamkan setelah GP Catalunya ini? A, Barcelona, atau B, Palma de Mallorca? B, Palma de Mallorca. Benar nih? Benar. Kalau gitu selamat Anda dapat hadiah 1 juta rupiah yang tentunya dipersembahkan oleh bagi-bagi hadiah sudah selesai, jagoannya juga udah podium nih, finish di podium 1. Kayaknya nanti malam bisa bobo cantik ya, mimpi indah kayaknya. Jadi kalau dia harus pamit dulu, sekarang langsung aja kalau dibalikin ke Lucy Wiryono. Silakan Lucy. Terima kasih banyak Claudia Soraya. Selamat buat Anda yang sudah beruntung mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Pas banget nih emang besok puasa ya kan. Mudah-mudahan ya besok sudah puasa dapat rezeki ya kan. Dan ini berkah Ramadan juga loh, Matteo Rossi sama Marquez jadi akrab ya kan. Tapi ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong sebetulnya ada satu hal yang pengen saya bahas, nggak berhubungan dengan yang terjadi di race Catalunya barusan sih sebetulnya, tapi ini masih cukup ramai dibicarakan, yaitu kita ngomongin soal Valentino Rossi waktu di Mugello kemarin kan meleduk nih mesinnya ya kan, terus banyak yang berasumsi. Jadi keluar tuh, kalau misalnya Anda ngikutin di sosial media sampai sempat ada gambarnya, terus udah gitu ada keterangannya bahwa ada yang bilang entah teori dari mana, katanya konon Rossi itu sampai mesinnya bermasalah adalah gara-gara dia kebanyakan slipstream katanya. Entah, padahal saya juga waktu itu langsung mikir kayaknya nggak bener deh. Mari kita tanyakan kepada orang yang beneran naik motor. Matteo, beneran nggak sih emang gara-gara itu? Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi? Karena kan slipstreaming itu adalah cuman seberapa waktu sementara di belakang. Benar. Ya seperti tadi Marc Marquez berapa kali slipstreaming. Valentino Rossi. Ya. Iya, Nggak benar. pernah meledak engine-nya kan. Ada masalah dengan iya. Sebetulnya problem itu beda sekali dengan Yamaha itu kemarin. Jadi masalahnya di mana? Ya, masalahnya itu kalau masalahnya di mana kita nggak akan tahu. Detailnya nggak akan Detailnya tahu. nggak akan tahu. Kita bisa berasumsi dan dengar-dengar gosip kiri dan gosip dan kanan. Karena Yamaha sendiri atau factory team siapapun tidak akan cerita masalahnya itu apa. Ya, karena itu sangat rahasia. Dan kalau ada masalah kayak begitu,
biasanya yang urusin langsung dari Japan. Misalnya kalau motor Japan. Karena memang langsung dibawa waktu itu ya. Semua motornya. Japanese baik itu seperti Honda, Yamaha, atau Suzuki, atau Kawasaki, kalau meskipun Kawasaki nggak ada di sini. Semuanya masalahnya balik kepada Japan. Dan mereka ambil keputusan dan belajar sendiri. Dan itu sesuatu yang sangat internal. Itu Rahasia banget ya. rahasia banget. Tapi bisa berasumsi dan bisa juga dengar gosip. Ada ya gosipnya di sana di dalam paddock. Dan Rossi sendiri bicara, dan Rossi orangnya cukup jujur ya menurut saya. Dia bilang bahwa motor dia sering rev. Apa bahasa Indonesia rev? Rev ya? Rev is rev ya. Artinya apa? Dia itu karena karakteristik racetracknya itu Mugello sangat hilly kan? Hilly dan partikular. Dan hilly di lurusnya. Di lurusnya itu adalah hill yang naik terus turun. Di situ kalau diperhatiin, itu baknya loncat sedikit. Dan apa? Keputaran engine itu lebih cepat daripada seharusnya. Dan itu sering rev mentok, itu akhirnya. mentok di lurusnya itu beda kalau mentok keluar dari tikungan misalnya. Karena itu kan maksimum rev ya. Dan itu sangat sensitif dan sangat bahaya untuk engine, untuk mesinnya. Dan selain itu, yang kontrol rev atau yang seharusnya limitator itu masuk, itu adalah elektronik ECU-nya. Dan menurut Rossi ada kegagalan atau parameter yang nggak benar setupnya. Dia bilang itu masalahnya sebetulnya di ECU nggak bisa kontrol limitator atau revsnya. Dan itu masalahnya yang harganya cuma 2 euro sebetulnya. Tapi kalau sesuatu yang sangat murah bisa rusak, tapi sangat penting itu bisa jadi celaka. Kalau versi dari Yamaha atau dari gosip-gosip. Ada juga bilang itu dengan gara-gara rev terus, itu yang ada bisa kegagalan dari dua. Dua bisa dari valves, valves itu ya, kalau bahasa Indonesia valves. Atau piston. Ya, kemungkinan besar semua bilang itu piston gagal. Itu gara-gara rev itu, piston yang gagal. Dan ini adalah sesuatu yang sangat interesting sebetulnya ya. Kenapa? Kalau memang masalahnya itu lebih dalam daripada ini misalnya. Misalnya adalah salah satu komponen internal itu material itu gagal. Maksudnya produksi yang gagal. Defect gitu ya. Defect itu. Dan kalau itu terjadi, itu sangat bahaya. Kenapa? Karena kita tahu semua, itu semua engine itu di-seal. Artinya udah nggak boleh dibongkar lagi. Nggak boleh dibongkar lagi. Kalau masalah itu ada, itu problem. Satu. Nomor dua, sekarang kan Lorenzo dan Valentino Rossi punya masalah. Kenapa? Satu engine gagal. Dua engine gagal. Dan mereka juga harus selesai championship ini sekitar 9.000 km. Jadinya per engine kira-kira 500 km. Nah, masalahnya apa? Rotasi engine ini tuh mungkin sangat bahaya untuk Yamaha. Kalau misalnya mereka harus habis semua engine dan harus pakai yang engine baru, itu ada penalti kan. Mereka start dari paling belakang. Dan selain itu, kenapa rotasinya itu sangat sulit? Kenapa? Biasanya itu engine yang paling segar dipakai untuk balap. Kalau engine udah lebih daripada 1.000 km dipakai untuk free practice. Kualifikasi atau warm up atau apa ya, warm up free practice 1, free practice 2 mungkin. Tapi untuk balap itu mereka selalu pakai engine yang fresh. Dan lucunya engine Lorenzo lah ada lebih dari 1.000 km, tapi engine-nya Rossi itu yang paling baru kan? 400 km. Dan kalau baru 400 km udah gagal, nah itu tanda tanya. Tapi sekarang misalnya kalau Yamaha bilang lah kita ada kesalahan, ada problem. Ya, salah satu spare part-nya itu defected atau dikirim produksinya itu gagal. Misalnya dia bilang, dan itu bahaya untuk pembalap yang bawa motornya, pembalap sendiri, dan bahaya untuk pembalap yang lain. Berarti harus dibuka dong mesinnya. Ya, kenapa bahaya? Karena misalnya kalau kemarin Rossi itu meledak engine-nya tuh olinya bisa keluar dan semua yang misalnya lagi pembalap di belakang tuh bisa jatuh dan segala macam. Tapi kalau dia bilang bahaya dan kita harus bongkar ini engine karena bahaya, dia nggak bisa bongkar sembarangan. Dia harus minta izin sama Masma. Masma itu adalah konstruktor atau factory komitinya ya. Komitinya dari semua timnya, dari semua brandnya. Misalnya adalah dari Ducati, ada dari Suzuki, ada dari Yamaha, ada dari Aprilia. Semua brand itu ada komitinya sendiri. Dan kalau Yamaha bilang, ini bahaya sekali, saya harus benarin ini.
yang lain bisa bilang. Tapi kita mau tahu mana yang mau bahaya diganti? kenapa? Oh. Karena mereka kalau misalnya sesuatu yang bahaya, mereka akan bilang oke lah bahaya. Kita semuanya setuju dan kita kasih kamu kesempatan untuk ganti spare part, bukan mesinnya. Okay. Habis itu dia harus ke GP Commission. Tapi biasanya GP Commission itu kasih izinnya kalau Mazma udah kasih izinnya. Tapi ada bahaya sekali. Kalau misalnya Mazma sekarang bilang oke lah, kamu punya masalah, tapi kita mau tahu loh. Masalahnya sebelum dimana? kasih kamu izin untuk ganti, masalahnya di mana? Dan Harus tahu detail ya? Tahu detailnya dan spare partnya yang gagal itu gara-gara apa? Nah, Yamaha kali ini harus kasih tahu kepada semua material yang kita pakai ini dan gagalnya kenapa, dan dia Konsekuensinya itu harus ngebongkar membongkar rasanya Yamaha sendiri, dan itu oke. sangat sensitif sekali. Iya, Dan itu yang dihindari sebetulnya. ya dihindari semuanya, dan masalahnya lagi adalah bahwa bukan cuman bongkar, dia harus kasih tahu ya kita punya kegagalan ini, untuk supaya tidak terjadi kegagalan ini kita harus ganti dengan material ini, dan dia harus kasih tahu jalan keluarnya dan rahasia lagi dong yang dibuka. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi kompleks banget ya sebenarnya ya. Dan semua apa namanya tim commission itu ya Mazma itu ya bisa juga dan mereka bukan semua orang baik ya. Kalau memang menurut mereka itu ya masalahnya kegagalan itu, tapi menurut kita nggak bahaya. Udah tahu rahasia semua, tapi nggak dikasih izin lagi ya, coba. Aduh, jadi ternyata nggak segampang itu juga ya. Tapi udah dikonfirmasi bahwa project leadernya M1 ini juga udah mengkonfirmasi bahwa sebetulnya adalah yang menjadi masalah adalah rev limiter yang disebabkan oleh ECU yang sebetulnya tadi sudah mudah-mudahan benar itu. Mudah-mudahan benar ya. Itu. Jadi tapi mereka nggak akan buka masalahnya pasti. Sejauh ini sih memang konfirmasinya soalnya ada cuma sesuatu itu ya. yang juga bikin saya sangat sangat Kenapa? Curiga? Yaitu? Kenapa? Kemarin kalau kamu nonton FP1, FP2, FP3 mereka kencan dan segala macam. Di FP4, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi hasilnya jelek sekali. Waktu di Catalunya kan? Kemarin di Catalunya ini. Terus? Kenapa? Bukan karena motornya nggak bisa ke depan. Bukannya gara-gara si track layout di Catalunya itu berubah? FP4 ini kan udah diganti kan. Udah. FP4 itu nggak penting kan? Nggak penting untuk masuk ke 10 besar, tidak penting untuk apapun, cuman dikasih ekstra untuk setup motor untuk race-nya. Di situ mereka ngambil risiko dan mereka sangat halus. Dan nggak rep, dan nggak apa, makanya itu waktunya jelek. Dan itu saya pikir, kenapa Yamaha lakukan itu? Ya dia harus lakukan itu karena sekarang 2 engine udah nggak ada. Harus. Dan dia harus hemat-hemat engine-nya gitu. Iya, oke. Ya, nah, pinter ya Mateo ya. Nggak sia-sia saya pilih dia duduk di sini loh. Nah, next race ini adalah di Assen. Ini kita akan libur cukup lama nih, sekitar 3 minggu, tanggal 26 Juni di Assen, Belanda. Nah, setahu saya kalau di Assen ini salah satu keunggulannya Yamaha juga. Ini track yang jadi favorit banget buat Valentino Rossi. Benar ya Mateo? Nah, dengan kondisi sekarang, Marc Marquez leading the championship, Jorge Lorenzo, saya yakin di Assen dia udah bounce back lagi, udah should be okay ya. Dia 3 minggu bisa peluk-pelukan sama Nuria Thomas, abis itu dia nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira prediksinya Mateo di Assen akan seperti apa? Gini. Kalau tahun ini saya nggak kasih prediksi. Kenapa saya sih? udah bilang dari awal, saya tidak mau kasih prediksi tahun ini. Sebetulnya saya kasih prediksi pribadi ke kamu tadi kan, iya, benar kita nggak? nggak kasih on air tadi. Kenapa sih? Benar nggak prediksi tadi? Iya. Benar kan? Benar, Saya tadi nggak mau kasih Rossi. prediksi lagi karena gini ya, misalnya kalau pemirsa di rumah, kalau dengar prediksi nanti mungkin mereka itu Mateo taruhan. jagoin ini. No. Apa? Taruhan? Mereka sudah taruhan, kan itu dosa sebetulnya. Nggak boleh lagi Jangan sampai Ramadan. saya Iya. jadi inspirator atau namanya itu, jangan, nggak boleh. Oke, terus? Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak mau. Oke, jangan ikutin Saya cuma kata bilang Mateo, bahwa oke? race track itu adalah salah favoritnya Rossi, bagus untuk Yamaha, tapi Marquez bahaya sekali di sana, dan kita pasti akan saksikan sesuatu yang bagus sekali. Oke, Antara pasti Marquez, seru ya? Lorenzo dan Rossi, karena tidak selesai di sini. Ini fight-nya masih panjang dan pasti yang akan terjadi yang banyak. Masih banyak akan. Karena tahun ini kan lihat, Lorenzo sering jatuh. Marquez juga pernah to not finish. Marquez punya masalah dengan motornya. Rossi juga meledak engine-nya. Jadi tahun ini sangat
apa ya istilahnya? Kayaknya semua tuh punya masalahnya masing-masing Nah, gitu jadinya ya. bukan Nggak kayak ada yang kemarin-kemarin. mulus. Kalau kemarin-kemarin semuanya mulus. Kalau nggak selesai kan dapat poin. Iya, Kalau benar, tahun benar, ini kan lebih all out. Dan All out. tahun ini handicapnya sebetulnya ditambah Ya. karena ada Iannone. Ya, the cleaner. Jadi semuanya deg-degan kalau tiap ada Iannone, jangan sampai Tapi hari kalau ini lihat gitu ya. performa dari Suzuki tadi sebetulnya dia Rusinho hari ini. Kenapa tuh? Ya karena apa namanya Ducati kan terakhir ini selalu selesai di belakang Suzuki kan. Iya, Atau iya, Maverick iya. Vinales mungkin yang Benar, punya benar. kelebihan. Tapi ngomong-ngomong hari ini juga yang harus dicermati adalah kalau tadi Anda lihat hasil race di Catalunya adalah penampilan Aprilia. Aprilia Sangat ini bagus. juga bisa dibilang bagus sih Dia gitu. selesai Matteo, nomor komentarnya 8. gimana? Dan dia selesai di depan, Di depan Petrucci. Petrucci. Ya, dan Bautista hari ini bagus dan Aprilia sangat baik. Saya bilang itu jangan lupa ya, Aprilia itu adalah strong team, strong factory team. Oke. Mereka zaman dulu pernah menang banyak sekali di kelas 1. Waktu masih ada 2 tak, 125 sama 250 Cukup sangat bagus ya. berdominasi. Ya, jadinya dia punya pengalaman di Superbike, dia juga berdominasi dengan Max Biaggi dan segala macam. Oke. Saya rasa bahwa dia akan bisa kompetitif. Oh ya? Ya, bisa. Kalau dibandingkan dengan Ducati gitu mungkin bisa lebih kompetitif daripada Kalau Ducati? biasanya kan gini ya, saya kasih data ini. Ah. Kalau Ducati di Superbike leading team, selalu di depan selalu menang. Dia Betul. punya historinya dan selalu leading team. Aprilia bisa kalahin Ducati kan di Superbike. Iya. Jadi berdasarkan itu ya, yakin? Betul, itu aja saya bilang. Nanti ke depan kita mungkin pembalapnya juga penting ya. Oke. Jadi Aprilia Kalau juga cukup sekarang Ducati promising ya? ambil Jorge Lorenzo ya, Uh-huh. mungkin Aprilia belum ya. Aprilia kan Belum. harus tahun depan katanya itu ada gosip beberapa pembalap tapi nggak signifikan menurut saya. Oh, belum Jadi, ada nama belum ada yang... nama yang ya Alex Espargaro mungkin Oke. ada gosipnya bisa pindah ke Aprilia atau ke Superbike. Oke, nah sekarang ngomongin sedikit soal Suzuki. Sebetulnya tadi kita lihat penampilan Maverick Vinales itu, Matteo nggak setuju kalau aku bilang banyak kesalahan. Padahal kalau menurut aku dia lebar. Tapi Ya. sebenarnya yang patut dicermati adalah yang pengen saya tanya ke Matteo. Dia kan meskipun dia lebar, dia tetap bisa ngejar lagi gitu. Dia bisa fight lagi. Dia lebar Nah, karena pengalaman itu. Oh. Karena dia nafsu sekali dan dia mau overtake cepat mungkin. Nah, kalau dia bisa mengejar lagi setelah dia sempat Ya, melebar, karena- dianya Nah, atau Suzuki-nya yang sebetulnya improve? Itu kombinasinya, dua-duanya improve. Oke. Tapi Suzuki lakukan sesuatu yang sangat pintar. Yaitu? Ya. Kalau Ducati, itu untuk Ducati dulu ya, paling penting apa? Engine dan power. Betul. Lurusnya kencang Kencang sekali, banget. tapi nggak bisa belok. Ya. Kalau Suzuki ikutin Yamaha. Heeh. Kalau Honda sama, seperti konsepnya sama sedikit seperti Ducati. Yang penting power ya kan. Tapi Betul. karena Honda punya ICU-nya dulu yang sangat sofistik dan bisa kontrol power itu, Suzuki itu pintar sekali. Dia ikutin stepnya yang Yamaha. Dia bilang tidak gitu. penting power 110%. Power itu penting. Tapi kita setup geometrinya frame-nya dulu supaya motornya bisa belok dengan makanya Lincah lah, gitu tahun ya. lalu kalau kamu tahu tuh Suzuki tuh lincah sekali tapi dia di lurusnya kan kalah 20 km Powernya. 10-15 km kalah speed sama yang lain. Kenapa? Karena mereka lagi cari Mematangkan sasisnya itu sebenarnya. dan tahun ini sasisnya udah matang sekali dan mereka tambahin power. Tapi power tambahinnya pelan-pelan. Dan kamu lihat dia itu kalau di belakang dibanding yang lain juga. Handlingnya Suzuki itu luar biasa. Iya. Dia tuh kalau Maverick Vinales bawa motornya kiri kanan dia selalu di dalam. Betul. Ya oke lah tadi si Lorenzo punya masalah tapi dia sangat baik. Oke. Itu kombinasinya. Motornya pasti dukung. Dan dapat Vinales. Makanya saya bilang Oke. itu pembalap penting sekali. Oke. Makanya Baik. Aprilia harus kejar pembalap. Nah loh, itu, ya. terima kasih banyak Matteo Ya. Guarinoni dan akhirnya kita harus menutup acara hari ini. Udah panjang banget ngobrolnya, kita akan ketemu lagi tanggal 26 Juni di GP Asen tentunya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan semua rangkuman berita soal MotoGP tentunya di Highlights MotoGP setiap hari Minggu pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Matteo Guarinoni pamit, Ya. Claudia Soraya juga pamit, dan saya Lucy Wuryono pamit. Sampai ketemu lagi, selamat malam. Bye-bye. Thank you.